Tanpa sejarah, manusia tidak akan pernah tahu apa yang terjadi sebelum ia dilahirkan. Sesungguhnya, sejarah itu adalah panduan hidup bagi manusia. Melalui sejarah, kita akan mendapatkan ilmu dan pengajaran. Peninggalan megalitikum di situs Cipari, Kuningan, Jawa Barat adalah salah satu bukti peninggalan sejarah. Situs Cipari menyimpan berbagai benda peninggalan zaman megalitikum. Melalui situs Cipari, kita dapat mempelajari kehidupan manusia pada zaman itu. Nah, sebelum membahas situs Cipari, tidak ada salahnya kalau kita memahami dulu apa yang dimaksud dengan zaman megalitikum serta jenis-jenis peninggalannya. Tradisi megalitikum adalah tradisi masyarakat pada masa pra-aksara berupa kebiasaan masyarakat mendirikan tempat pemujaan untuk arwah para leluhur yang terbuat dari batu-batu besar. Tradisi ini berkembang bersamaan dengan zaman Neolitikum atau zaman batu muda. Faktor yang mendorong timbulnya kebudayaan ini karena adanya pola kehidupan pendukung budaya batu besar, seperti memproduksi makanan dengan cara memanfaatkan pembukaan hutan untuk ladang berpindah, mulai melakukan pemujaan roh leluhur, dan mulai mengenal tradisi barter. Dengan adanya kepercayaan tersebut, maka mendorong mereka untuk membuat tempat pemujaan terhadap arwah nenek moyang mereka. Nah, untuk kepentingan pemujaan itu, mereka mendirikan bangunan yang terbuat dari batu-batu besar. Menurut von Hengeldern, arkeolog dan sejarawan mengenai Asia Tenggara dari Austria, kebudayaan megalitikum menyebar ke Indonesia melalui dua gelombang, yaitu pertama, megalitua menyebar ke Indonesia pada zaman Neolitikum atau 2500 hingga 1500 sebelum Masehi yang dibawa oleh pendukung kebudayaan Kapak Persegi atau Proto Melayu. Contoh bangunannya adalah menhir, punden berundak-undak, arca-arca statis. Kedua, megalit muda menyebar ke Indonesia pada zaman perunggu atau 1000 hingga 100 sebelum Masehi dibawa oleh pendukung kebudayaan Dongson atau Deutero Melayu. Contoh bangunan megalitnya adalah peti kubur batu, dolmen, sarkofagus, dakon, serta temu gelang. Yang pasti, semua benda yang terbuat dari batu-batu besar ini sangat erat hubungannya dengan pemujaan terhadap arwah leluhur dan untuk pelayanan jenazah. Keberadaan benda-benda itu dibuktikan dengan adanya penemuan bangunan batu besar seperti kuburan batu pada zaman prasejarah. Di samping itu, banyak juga ditemukan manik-manik, alat-alat perunggu, dan besi. Hasil budayanya tidak dikerjakan secara halus, hanya diratakan secara kasar, terutama untuk mendapatkan bentuk yang diperlukan. Peninggalan kebudayaan megalitikum ternyata masih dapat kita lihat sampai sekarang. Beberapa suku bangsa di Indonesia masih memanfaatkan kebudayaan tersebut. Contohnya, Nias, Sumba, Flores, dan Tanah Toraja. Teman-teman, tradisi megalitikum adalah tradisi masyarakat pada masa pra-aksara. Mereka mendirikan tempat pemujaan untuk arwah para leluhur yang terbuat dari batu-batu besar.
Tradisi ini muncul karena manusia pada masa praaksara mulai mengenal kepercayaan terhadap kekuatan-kekuatan gaib atau arwah nenek moyang mereka. Keberadaan benda-benda itu dibuktikan dengan adanya penemuan bangunan batu besar seperti kuburan batu zaman prasejarah. Peninggalan kebudayaan megalitikum ternyata masih dapat kita lihat sampai sekarang, lantaran beberapa suku-suku bangsa di Indonesia masih memanfaatkan kebudayaan megalitikum tersebut. Contohnya Nias, Sumba, Flores, dan Tanah Toraja. Bagaimana teman-teman? Tentu kalian sudah memahami latar belakang munculnya kebudayaan megalitikum. Menarik bukan? Nah, sekarang saya ingin menyampaikan pertanyaan yang ada hubungannya dengan cerita yang sudah kita ikuti tadi. Menurut von Heine-Geldem, pendukung kapak persegi meninggalkan jawabannya, arca dinamis atau statis. Sarana penghormatan terhadap arwah nenek moyang pada zaman megalitikum berupa arca, menhir, dan benar sekali, punden berundak. Tradisi megalitikum masih dapat kita jumpai pada suku ya, betul, Nias.